Oke, mari kita bahas sebuah taktik kekuasaan yang jujur aja agak mengerikan. Bayangkan kemampuan untuk menghapus seseorang dari sejarah seolah-olah mereka, ya, nggak pernah ada sama sekali. Coba deh, bayangin sejenak, kalau Anda punya kekuatan untuk menghapus seseorang. Bukan cuma foto-fotonya atau tulisan-tulisannya, tapi benar-benar menghapus mereka dari ingatan semua orang. Seolah-olah mereka lenyap begitu saja dari catatan sejarah. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Nah, bagi para tiran dan rezim otoriter sepanjang sejarah, ini bukan cuma fantasi loh. Kemampuan untuk mengontrol masa lalu itu, ya, itu adalah senjata pamungkas mereka, senjata untuk menguasai masa kini dan juga masa depan. Oke, kita mulai pembahasan kita kali ini di tempat yang mungkin paling terkenal dengan praktik ini. Kita akan pergi ke Uni Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Ternyata, praktek ini udah punya nama kuno loh, dari zaman Romawi. Namanya damnatio memoria. Artinya, secara harfiah, penghukuman atas ingatan. Dan ini bukan cuma soal pembunuhan karakter ya. Ini jauh lebih dalam. Ini adalah penghapusan total eksistensi seseorang dari memori kolektif kita semua. Coba perhatikan contoh yang paling ikonik ini. Lihat foto di sebelah kiri. Itu Nikolai Yezhov, kepala polisi rahasia Stalin yang terkenal kejam. Dia berdiri dengan bangga di samping bosnya. Padahal dia ini arsitek dari pembersihan besar-besaran yang menewaskan ratusan ribu orang. Ironisnya, saat Stalin merasa Yezhov jadi terlalu berkuasa, dia dieksekusi. Dan sekarang, lihat foto di sebelah kanan. Paf, dia hilang. Lenyap begitu saja. Dihapus dari sejarah oleh mesin yang ia bangun sendiri. Dia jadi komisaris yang lenyap. Dan Yezhov itu bukan satu-satunya. Stalin secara sistematis menghapus hampir semua rekan seperjuangannya dulu. Ada Leon Trotsky, rival abadinya, yang diburu sampai ke Meksiko, dibunuh, dan fotonya dikikis habis dari setiap momen penting revolusi. Lalu ada Kamenev, Zinoviev, Bukharin, semuanya tadinya pahlawan revolusi. Tapi akhirnya mereka dicap pengkhianat, dieksekusi, dan nama mereka benar-benar dikikis dari buku-buku sejarah. Tapi, jangan salah. Ini bukan cuma cerita dari Uni Soviet. Taktik ini ternyata jadi semacam buku panduan bagi rezim-rezim otoriter di seluruh penjuru dunia. Oke, kita lompat ke Tiongkok. Kenalan sama Liu Shaoqi. Dia ini tadinya presiden loh, orang nomor 2 setelah Mao Zedong. Tapi pas revolusi kebudayaan, dia dicap sebagai musuh. Akhirnya, Liu disiksa sampai tewas. Dan namanya, ya lenyap dari sejarah resmi. Seolah-olah dia nggak pernah ada. Masih di Tiongkok, ada lagi Lin Biao. Dia ini tadinya udah ditunjuk jadi penerus Mao. Tapi setelah dituduh mau melakukan kudeta dan tewas dalam kecelakaan pesawat yang sangat misterius, negara langsung bergerak cepat. Semua jejaknya, dari foto sampai kutipan-kutipannya, lenyap dalam semalam. Nah, kalau mau lihat contoh modern yang mengerikan, kita lihat ke Korea Utara. Jang Song-taek itu pamannya Kim Jong-un sendiri, orang paling berkuasa kedua di sana. Tapi tiba-tiba dia dicap pengkhianat, dieksekusi dengan brutal. Setelah itu apa? Tim propaganda kerja lembur, mengedit wajahnya keluar dari setiap film dokumenter dan foto resmi yang ada, benar-benar dihapus. Lalu di Kamboja, di bawah merah-merah, ada Hunim, Menteri Informasi. Nasibnya, disiksa dan dieksekusi, semua catatan tentang keberadaannya dihancurkan. Ini jadi bukti kalau rezim itu, ya bahkan tega memakan para penciptanya sendiri. Jadi, apa poin pentingnya di sini? Coba deh lihat polanya, rekayasa foto, pelarangan buku, penulisan ulang sejarah, dan tentu saja eksekusi. Dari Moskow, Beijing, sampai Pyongyang, buku panduannya itu secara mengerikan mirip semua. Ini menunjukkan satu hal, mengontrol narasi berarti mengontrol kekuasaan itu sendiri. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan kira buku panduan ini cuma dipakai oleh satu ideologi aja ya. Sekarang kita beralih dan kita lihat gimana hal ini juga terjadi di belahan dunia lain, terkadang dengan cara yang jauh lebih terselubung. Kenalkan, Jacobo Arbenz. Dia ini presiden Guatemala yang terpilih secara demokratis. Masalahnya apa? Nah, reformasi agraria yang dia buat ternyata mengancam keuntungan perusahaan raksasa dari Amerika, United Fruit Company. Hasilnya, kudeta yang disponsori CIA di tahun 1954. Dan setelah dia digulingkan, rezim yang baru berkuasa langsung menghapus namanya dari buku-buku pelajaran dan arsip negara selama puluhan tahun.
Dan kasus di Guatemala itu bukan satu-satunya loh. Ada Mohammad Mossadegh di Iran digulingkan oleh CIA setelah menasionalisasi minyak. Ada Patrice Lumumba di Kongo, pahlawan kemerdekaan yang dibunuh dalam plot yang didukung Barat. Terus ada Salvador Allende di Chili, presiden sosialis yang digulingkan oleh kudeta yang juga didukung AS. Kisah mereka semua sama, ditindas dan coba dihapus oleh rezim boneka yang berkuasa setelahnya. Dan ternyata, upaya buat membungkam dan menghapus tokoh-tokoh berpengaruh itu juga terjadi di dalam negara demokrasi. Contohnya Fred Hampton, seorang pemimpin Black Panther di Chicago yang sangat cemerlang dan karismatik. FBI menganggap dia sebagai ancaman. Akhirnya, dia tewas dalam sebuah penggerebekan di tahun 1969. Dan selama bertahun-tahun setelahnya, ceritanya sengaja ditutup-tutupi dan dijauhkan dari sorotan publik. Oke, ini semua kedengarannya suram banget ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin untuk benar-benar menghapus seseorang selamanya? Ternyata, terkadang para hantu ini bisa kembali loh, bahkan bisa kembali untuk menghantui orang-orang yang mencoba menghapus mereka. Ini Thomas Sankara yang dijuluki Che Guevara dari Afrika. Sebagai presiden Burkina Faso, dia dibunuh dalam sebuah kudeta yang dipimpin oleh sahabatnya sendiri. Rezim baru yang berkuasa langsung menghapus namanya, mencapnya sebagai pengkhianat. Selama 25 tahun, ya itulah statusnya. Tapi hari ini, dia direhabilitasi dan sekarang dirayakan sebagai pahlawan nasional. Nah, kita juga punya contoh yang sangat kuat dari negara kita sendiri, Indonesia, Tan Malaka. Salah satu bapak bangsa yang paling brilian, tapi dianggap berbahaya oleh rezim Orde Baru. Namanya lenyap dari buku-buku sejarah selama lebih dari 30 tahun. Tapi setelah reformasi, beliau dikembalikan ke tempat yang semestinya. Dan sekarang, secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional. Dan inilah bagian yang paling menakjubkan. Bahkan ketika seseorang dibunuh dan coba dihapus, ide-ide mereka itu bisa tetap hidup. Nama Augusto Sandino yang dihapus oleh diktator Nicaragua malah jadi nama gerakan revolusioner yang akhirnya menggulingkan diktator itu. Warisan dari Farabundo Marti dan juga Victor Jara terus menginspirasi gerakan-gerakan baru bertahun-tahun setelah mereka dibungkam. Ternyata, semakin keras mereka mencoba menghapus seseorang, justru semakin kuat warisannya bergema di generasi-generasi berikutnya. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Kalau katanya sejarah itu ditulis oleh para pemenang, dan ya kita baru aja lihat betapa mudahnya sebuah kebenaran itu bisa dihapus, ini jadi bikin kita mikir kan? Berapa banyak pahlawan, pemikir, dan pejuang lain yang ceritanya mungkin sudah dilenyapkan sepenuhnya, yang namanya sampai hari ini bahkan belum pernah kita dengar sama sekali.